Salam kerahiman. Hari ini tanggal 10 Desember kita akan baca dari 315 dan 330. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 315. Ya Bunda Allah, jiwamu tenggelam dalam samudra kepahitan. Pandanglah aku anakmu, dan ajarlah aku menderita, serta tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Kuatkanlah jiwaku, jangan sampai dipatahkan oleh penderitaan. Bunda Rahmat, ajarlah aku untuk hidup bersatu dengan Allah. 330. Pernah Bapak pengakuan meminta aku agar berdoa untuk intensinya, dan aku memulai suatu novena kepada Bunda Allah. Novena ini meliputi doa salam Ratu Surga yang didaras 9 kali. Menjelang akhir novena itu, aku melihat Bunda Allah dan bayi Yesus di pelukannya. Dan aku juga melihat Bapak pengakuanku berlutut dekat kakinya dan berbicara dengan dia. Aku tidak mendengar apa yang ia bicarakan dengan dia, sebab aku sibuk berbicara dengan bayi Yesus yang turun dari pelukan ibunya dan mendekatiku. Aku tidak dapat berhenti mengagumi ketampanannya. Aku mendengar beberapa kata yang diucapkan Bunda Allah kepadanya. Bapa pengakuanku, tetapi tidak semuanya. Kata-kata itu adalah, aku bukan hanya Ratu Surga, tetapi juga Bunda berbelas kasih dan Bundamu. Dan pada saat itu ia mengulurkan tangannya sambil membentangkan mantelnya, dan ia menyelubungi imam itu dengannya. Pada saat itu penglihatan itu pun lenyap. 315. Di sini ungkapan dari Suster Faustina ya. Ya Bunda Allah, dia jadi sedang berkomunikasi dengan Bunda Allah. Jiwamu tenggelam dalam samudra kepahitan. Di dalam satu relasi antara Suster Faustina dan Bunda Allah, ada satu relasi yang baik, yang intim, sehingga Suster Faustina tahu kapan Bunda Maria sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Di situ dikatakan, jiwamu tenggelam dalam samudra kepahitan. Kalau kita ingat ceritanya tentang Bunda Maria, banyak pengalaman kepahitan ya yang dia alami. Contohnya misalnya, Bunda Maria tahu dunia ini manusianya nih berdosa dan berdosa lagi dan berdosa lagi. Sehingga kita tahu ya, penampakan Bunda Maria di Lourdes, penampakan Bunda Maria di Fatima, itu pesannya juga bertobatlah. Nah, dia melihat anak-anak yang dititipkan oleh Yesus kepadanya sebagai ibunya, dan itu anak-anaknya bukannya bertobat tapi makin berdosa dan makin berdosa. Dan itulah yang dikatakan jiwamu tenggelam dalam samudra kepahitan. Ada kesedihan, ada kepahitan ya, melihat keadaan situasi dunia tersebut. Pandanglah aku anakmu, dan ajarlah aku menderita, serta tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Suster Faustina juga ingin menjadi rasul kerahiman, menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga di situ dikatakan, pandanglah aku Bunda Maria, pandanglah aku anakmu, ajarlah aku menderita. Dalam hidup sehari-hari, Suster Faustina pun mengalami penderitaan. Tapi dia mohon kepada Bunda Maria untuk mengajar bagaimana dia menanggung penderitaan, karena Suster Faustina tahu Bunda Maria juga jauh sangat luar biasa, sangat menderita. Pada saat menderita, tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Contoh, kita kalau menderita,
mungkin tetap harus dijalanin. Tapi kesel, kecewa, marah ya. Nah, Suster Faustina minta kepada Bunda Maria supaya dia mengajar Suster Faustina supaya bisa tetap menunjukkan cinta walaupun dia sedang menderita. Kuatkanlah jiwaku, jangan sampai dipatahkan oleh penderitaan. Penderitaan itu bukan sekejap ya, tapi ada satu jeda waktu. Nah, Suster Faustina minta supaya Bunda Maria mengajar dia supaya dia jangan patah oleh penderitaan, supaya ketekunannya, kesetiaannya, niatnya dia tetap mau menjalani hal tersebut sampai akhir. Jangan patah gara-gara penderitaan. Kalau kita dengar sharing dari beberapa teman ya, ada yang dia bilang, aduh Bu Esther, saya sudah nggak tahan lagi, saya sudah putus asa, saya udah nggak bisa menanggung penderitaan lagi, saya udah nggak punya tenaga lagi, nggak punya sesuatu untuk dia bisa terus bertahan. Contoh ya, ada satu teman saya waktu masih kuliah, baru tingkat 1 waktu itu. Saya jarang kuliah karena saya waktu itu main badminton, jadi lebih sering pinjam catatan, jadi jarang kuliah. Nah, suatu hari waktu saya punya kesempatan kuliah, saya kuliah masuk ke dalam kelas, ada satu teman saya, dia bertanya, Esther, perut saya besar enggak? Itu suatu candaan ya, karena memang waktu zaman tingkat 1 tuh banyak gosip-gosip bercanda bahwa oh perutnya gede, kamu lagi hamil ya gitu ya, tapi itu suatu bercandaan gitu. Hal itu pun saya lakukan. Kenapa? Hamil ya? Enggak, katanya. Ya sudah, kita biasa lagi ya, nggak ada maksud apa-apa. Nah, tapi ternyata esokan paginya, pagi-pagi sekali saya ditelepon oleh keluarga daripada teman saya itu. Dia katakan bahwa si teman saya itu mau bunuh diri karena dia nggak bisa menanggung apa yang dia sedang alami. Waduh, saya kaget sekali ya, saya kaget. Saya cepet-cepet naik motor pergi ke rumahnya. Di sana ketemu sama orang tuanya dan cuma dengar cerita. Ternyata malam hari itu dia ketemu pacarnya, nggak tahu gimana ceritanya, tapi terus dia pergi ke warung beli baygon atau ya sejenis racun tikus ya. Jam 9, jam 10 papa mamahnya pulang dari toko, dia nggak lihat anaknya. Jadi dia ke kamar anaknya dan di sana si anak ini sudah berbusa mulutnya ya. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit, diobati, diperiksa, dan ternyata ya dia minum racun tikus karena ternyata dia mengandung. Dia bilang dia nggak mau mati. Dengan berbagai cara dokter berusaha menolongnya, tapi akhirnya nggak ketolong. Di situ saya menyesal ya, tidak nyangka bahwa bercandaan itu bisa berakibat yang seperti itu. Yang saya mau ceritakan bahwa teman saya ini nggak bisa tahan lagi apa yang dia derita. Itulah yang dia ambil, jalan singkat dia ambil, dia melakukan perbuatan tersebut walaupun akhirnya dia menyesal, dia bilang dia nggak mau mati ya. Nah, kita harus lebih hati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Jangan berpikir pendek. Sama seperti Suster Faustina di sini, pada saat dia mengalami penderitaan, dia datang pada Bunda Maria. Dia minta pada Bunda Maria untuk, Bunda Maria tolong saya, ajarin saya supaya kalau saya menderita saya tetap bisa memberikan cinta saya, supaya saya jangan patah di tengah jalan karena penderitaan-penderitaan yang saya alami. Begitu pula dengan hidup kita. Setiap manusia ada mengalami penderitaan.
Yang penting buat kita jadi pegangan, jangan putus asa. Kita punya Bunda Maria, kita punya Yesus yang menjadi penolong kita, menjadi penyelamat kita. Lanjut, di sana dikatakan, Bunda Rahmat, ajarlah aku untuk hidup bersatu dengan Allah. Jadi penderitaan, permasalahan itu buat manusia, buat kita semua, selama kita masih ada di dunia, pasti akan kita alami. Bedanya, kita alami sendiri, berjuang sendiri dengan kekuatan sendiri, atau kita bersatu dengan Allah. Kalau kita bersatu dengan Allah, pasti cara menghadapinya, cara penyelesaiannya, dan yang lainnya juga pasti beda. Karena Tuhan bilang kan, serahkan khawatirmu, aku yang akan membereskan. Percaya padaku, mengandalkan aku. Beda ya dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan kemampuan sendiri. Lanjut di 330. Di sana dikatakan, pernah Bapak pengakuan meminta aku agar berdoa untuk intensinya. Jadi Bapak pengakuannya Suster Faustina punya satu intensi, dan dia minta kepada Suster Faustina untuk berdoa untuk intensinya. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, dia mulai berdoa dengan melakukan novena kepada Bunda Allah. Novena itu meliputi doa salam Ratu Surga, didaras 9 kali ya, itu novena. Di akhir novena, menjelang akhir novena, dia melihat Bunda Allah bersama bayi Yesus di pelukannya. Dan juga dia melihat Bapak pengakuan ada di dekat kakinya Bunda Maria, sedang berlutut dan bercakap-cakap. Ya, yang dilihat oleh Suster Faustina, Bunda Maria sedang bercakap-cakap dengan Bapak pengakuannya. Apa yang dibicarakan, Suster Faustina nggak gitu dengar ya, karena dia sedang sibuk berbicara dengan bayi Yesus. Bayi Yesus ini turun dari pelukan ibunya dan datang mendekati Suster Faustina. Yang didengar aja oleh Suster Faustina, dikatakan oleh Bunda Maria kepada Bapak pengakuannya bahwa aku bukan hanya Ratu Surga, tetapi juga Bunda berbelas kasih dan Bundamu. Ini suatu pemberitahuan, suatu konfirmasi untuk kita semua ya. Bunda Maria, ibunya Yesus. Bunda Maria, ibunya Yesus yang Yesus berikan kepada kita untuk menjadi ibu kita. Bunda Maria yang membantu waktu ada permasalahan pernikahan di Kana, di mana di pesta itu mereka kehabisan anggur. Bunda Maria, kita sering sebut Bunda Allah, Ratu Surga. Kita sering sebut lagi banyak hal ya. Title daripada Bunda Maria, perawan tersuci ya. Maria yang dikandung tanpa noda. Banyak. Nah, di sini hari ini kita mendapat konfirmasi bukan hanya sebagai Ratu Surga, tapi Bunda Maria juga disebut Bunda berbelas kasih. Juga Bundamu, Bunda kita semua. Jadi Ibu Maria mengatakan pada kita semua bahwa kalian anak-anakku, aku Bundamu. Nah, sekarang tinggal respon kita. Saya mau menganggap Ibu Maria sebagai ibu, Bunda yang diberikan oleh Yesus pada kita, atau ada sebagian orang menganggap Bunda Maria itu ya seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan dan setelah itu selesai. Itu iman kita. Sekarang hari ini Bunda Maria katakan, aku bukan Ratu Surga. Kita ingat ya peristiwa Rosario, peristiwa gembira, peristiwa mulia. Yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Dia sebagai Ratu Surga. Hari ini kita dapat tambahan konfirmasi dari Bunda Maria sendiri. Aku Bunda Maria yang berbelas kasih. Aku Bundamu. Biar itu boleh menjadi kekayaan buat kita semua ya. Tergantung kita mau menganggap apa Bunda Maria. Semakin kita percaya pada dia, mengandalkan dia, berdoa minta pertolongan dia sebagai ibu yang diberikan oleh Yesus,
hidup kita sungguh sangat nyaman, nggak perlu takut apa-apa lagi. Sama seperti tadi Suster Faustina. Itu aja, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, Bunda Ratu Surga, Bunda yang diberikan oleh Yesus kepada kami semua sebagai Bunda kami. Terima kasih Bunda atas penyertaan-Mu, atas doa syafaat-Mu, atas kepedulian-Mu untuk kami semua. Kami mau belajar daripada-Mu Bunda untuk tetap setia, dapat bertahan di tengah penderitaan yang kami alami. Kami mau sungguh belajar daripada-Mu Bunda dan mohon rahmat-Mu, mohon perlindungan-Mu agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Hatiku